duduk sendiri di atas batu. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri MPC Fimnas 2020 serta panitia penyelenggara MPC Fimnas 2020 dan teman-teman finalis yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sehingga kami dapat mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang kami beri judul Game Edukasi Medbilbul sebagai inovasi media pembelajaran berbasis visi. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Zulfa Taufika bersama dengan rekan saya Evi Tiaswati dan Juliana Istiqomah dengan dosen pembimbing Ibu Robiah Astuti Magister Pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan sering dikaitkan dengan belajar di sekolah, yang di dalamnya terdapat materi pelajaran yang harus dikuasai, salah satunya yaitu matematika. Matematika adalah mata pelajaran yang bersifat abstrak. Hal ini menjadikan siswa merasa kesulitan dalam mempelajari matematika, sehingga perlu adanya inovasi dalam penyampaiannya, termasuk membuat media pembelajaran yang menarik minat siswa agar tertarik pada matematika. Apalagi sekarang, Indonesia sedang mengalami musibah dunia yaitu mewabahnya virus COVID-19 yang tentunya berdampak besar pada dunia pendidikan, yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau disebut pembelajaran daring. Menurut Albert pada tahun 2020, menyatakan bahwa pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan di mana pengajar dan pelajar tidak bertatap muka secara langsung. Sehingga guru dituntut dapat memanfaatkan teknologi yang ada sebagai media untuk mengajar, bisa melalui WhatsApp, Google Meet, maupun Zoom. Guru juga bisa menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan yang lainnya. Hal ini juga menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Baru-baru ini ditemukan siswa bunuh diri karena pembelajaran daring. Mungkin guru terlalu banyak memberikan tugas kepada siswa sehingga siswa tersebut melakukan hal-hal yang di luar kendali. Maka dari itu kami merumuskan masalah apakah media kami layak dan efektif digunakan pada media pembelajaran berbasis game edukasi Medbilbul berdasarkan tes hasil belajar siswa dan angket respon siswa. Adapun tujuannya untuk menghasilkan produk media pembelajaran interaktif dan untuk mengembangkan media pembelajaran matematika yang valid di era pandemi COVID-19. Adapun manfaat penulisannya sebagai bahan masukan bagi dunia pendidikan dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti untuk penelitian yang selanjutnya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini memuat beberapa landasan teori seperti inovasi pembelajaran di era Society 5.0, media pembelajaran interaktif, game edukasi dalam menunjang pembelajaran, dan ada aplikasi Medbilbul. Society 5.0 dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Hal ini diungkapkan oleh government pada tahun 2018. Di era masyarakat Society 5.0 ini, guru dituntut untuk lebih dinamis dan kreatif, dikarenakan pembelajaran yang monoton akan membuat siswa bosan dan menurunkan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, diperlukannya media pembelajaran yang cocok dan bisa meningkatkan motivasi siswa, yaitu menggunakan media pembelajaran interaktif. Menurut Tajonur Seto pada tahun 2011, media pembelajaran adalah suatu wahana penyaluran pesan atau informasi belajar. Sedangkan menurut Warsita, interaktif berkaitan dengan komunikasi dua arah, yaitu manusia dengan komputer. Maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif adalah suatu wahana penyaluran informasi belajar dari guru kepada siswa dengan menggunakan alat bantu media yang bisa berinteraksi dengan siswanya dan memiliki hubungan antara siswa dengan media tersebut. Media pembelajaran interaktif yang kami buat adalah game edukasi. Game edukasi adalah media pembelajaran interaktif yang berisi permainan guna memecahkan suatu masalah terkait materi pembelajaran tertentu yang dikemas secara menarik serta dapat melatih kemampuan berpikir siswa. Game edukasi ini efektif untuk meningkatkan belajar siswa
juga bertujuan agar siswa bisa bersaing dengan teknologi saat ini. Game edukasi yang kami buat adalah aplikasi MadBulbul. MadBulbul merupakan media pembelajaran interaktif berupa game tentang bilangan bulat untuk tingkat SMP. Pada aplikasi MadBulbul ini terdapat beberapa fitur menu seperti petunjuk, berisi kegunaan tombol-tombol dari menu, dan tunjuk cara bermain game. Lalu ada KD dan indikator, berisi tentang kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai oleh siswa. Lalu ada materi tentang bilangan bulat. Lalu ada game edukasi yang berisi perintah-perintah yang di dalamnya terdapat soal-soal tentang bilangan bulat. Lalu ada profil. Profil ini berisi dari biodata si pembuat aplikasi. Metode penulisan yang pertama ada rancangan penulisan karya, di mana jenis penelitian kali ini kita menggunakan model pengembangan menurut Tia Garajan yang disebut dengan model pengembangan 4D yang terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada define, yang kedua ada design, yang ketiga ada develop, dan yang keempat ada disseminate. Di mana pada tahapan yang pertama kita melakukan analisis siswa dan analisis konsep untuk mengetahui karakteristik siswa dan konsep materi apa yang relevan untuk diajarkan. Nah, pada tahapan yang kedua itu ada desain, di mana pada tahapan kali ini kita merancang sebuah media pembelajaran disesuaikan dengan situasi pembelajaran pada saat ini. Tahapan yang ketiga ada develop, di mana pada tahapan kali ini kita telah merancang media, kemudian akan diuji kelayakannya oleh penilaian para ahli dan uji coba lapangan. Pada tahapan yang keempat itu ada disseminate, di mana pada tahapan kali ini media pembelajaran yang telah kita rancang itu telah siap digunakan oleh siswa serta guru untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran. Kedua ada tempat dan subjek, di mana uji coba kali ini dilakukan di MTS Nurul Ulum Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, dengan subjeknya adalah 5 orang siswa kelas 7 tahun ajaran 2019-2020. Nah, yang ketiga ada jenis data. Di sini kita menggunakan jenis data kuantitatif sekaligus jenis data kualitatif, di mana jenis data kuantitatif kita berpatokan pada validasi ahli. Sedangkan pada jenis data kualitatif kita menggunakan atau berpatokan dengan saran dan kritik dari validator itu sendiri. Yang keempat ada instrumen dan analisis data. Pada poin yang pertama kita ada tes hasil belajar, di mana di sini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan media yang telah kita buat. Yang kedua ada angkat respon siswa, di sini bertujuan untuk mengetahui pendapat siswa tentang komponen yang ada di game yang telah kita rancang atau telah kita buat berdasarkan sisi game edukasinya, isinya maupun tampilannya. Yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama hasil pengujian pertama dan revisi produk. Kami melakukan validasi ahli kepada 3 validator, yaitu kepada validator ahli materi dan validator ahli IT. Dari ketiga validator didapatkan hasil validasi dari validator yang pertama yaitu sebesar 83, dari validator yang kedua sebesar 86, dan validator yang ketiga yaitu 85, sehingga diperoleh rata-rata total dari ketiga validator yaitu sebesar 84,67. Artinya, media MadBulbul ini memiliki tingkat validasi sebesar 84,67% dan media MadBulbul kami dinilai efektif dan tidak ada saran serta revisi dari para validator. Yang selanjutnya hasil uji coba tahap kedua. Kami melakukan uji coba terbatas kepada 5 siswa MTS Nurul Ulum Gadingrejo, di mana kami melakukan uji coba secara daring dan secara luring. Uji coba daring kami lakukan melalui WhatsApp Group, di mana kami memberikan materi kami kepada siswa untuk dapat dipelajari. Uji coba secara luring kami lakukan secara tatap muka langsung, di mana kami memberikan produk kami kepada 5 siswa tersebut untuk dapat digunakan. Selanjutnya hasil belajar siswa. Kami memberikan tes berupa soal kepada 5 siswa tersebut untuk dapat dikerjakan, dan diperolehlah hasil dari kelima siswa tersebut yaitu rata-rata totalnya sebesar 84, di mana KKM pada materi bilangan bulat yaitu sebesar 75,
Artinya, rata-rata total dari kelima siswa tersebut melampaui KKM yang ada. Dan media Medbible ini dinilai efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang terakhir, hasil analisis respon siswa. Kami memberikan angket respon siswa kepada siswa untuk dapat diisi dan diperolehlah jawaban dari mereka, yaitu rata-rata totalnya sebesar 82%. Artinya, media Medbible ini dinilai positif dan efektif berdasarkan hasil analisis respon siswa. Berdasarkan data dan hasil yang kami peroleh, mulai dari hasil validasi, hasil belajar siswa, dan hasil analisis respon siswa, maka dapat disimpulkan bahwa media Medbible valid dan layak digunakan, serta dinilai efektif pada pembelajaran era Society 5.0. Itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, Jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.